Pernah nggak sih kalian lewat sebuah proyek konstruksi rumah, terus mikir, kok isinya cuma tanah sama besi doang ya? Udah berminggu-minggu padahal. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik fase pertama yang kelihatannya gitu-gitu aja, tapi justru paling penting. Kita akan bahas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di bulan pertama pembangunan rumah impian, dan kita pakai studi kasus proyek Griariatur. Coba deh bayangin, sebuah rumah dengan konsep open space yang lega banget, terus ada kantor pribadi yang suasananya kayak di taman. Dan ini dia, bahkan punya kolam renang sendiri. Keren kan? Nah, ini adalah visi akhir untuk rumah Griariatur. Visi inilah yang bikin semua kerja keras di awal itu jadi sepadan. Oke, kita mulai ya. Bagian 1. Sebuah rumah impian mulai terbentuk. Kita langsung lihat ke lokasi proyek Griariatur, titik di mana semua mimpi ini mulai diwujudkan jadi kenyataan. Nah, setelah 5 minggu, itu kan berarti udah lebih dari sebulan ya. Kira-kira apa sih yang kalian harapkan bakal terlihat? Mungkin dindingnya udah mulai naik? Atau paling nggak kerangka bangunannya udah kelihatan bentuknya? Kenyataannya di lapangan seringkali beda banget loh. Kita masuk ke bagian 2, progres bulan pertama. Jadi, apa aja sih yang sebenarnya udah dikerjain di bagian struktur bawah ini? Yuk kita lihat. Kalau dilihat sekilas, mungkin kelihatannya cuma ya tanah sama besi-besi doang kan? Tapi jangan salah, pekerjaan yang super krusial itu justru udah selesai. Pondasi tapaknya udah ditanam di dalam tanah, pedestal atau kepala pondasinya udah muncul, bahkan tata letak buat balok slope dan kerangka tangga pun udah disiapin. Inilah cikal bakal tulang punggung rumahnya. Tentu saja namanya juga proyek konstruksi ya, hampir nggak mungkin mulus 100%. Proyek ini pun ngalamin sedikit keterlambatan dari jadwal awal. Ini hal yang wajar banget kok, dan justru bikin prosesnya terasa lebih real buat siapapun yang berencana bangun rumah. Nah, ini dia biang keladinya. Proses gali, uruk, terus gali lagi, cuma buat mastiin ketinggian atau elevasi tanahnya itu sempurna, wah itu makan waktu banget. Ini langkah yang sering dianggap sepele, padahal kestabilan seluruh bangunan nantinya bergantung banget sama tahap ini. Oke, kita masuk ke bagian 3, membangun dari dasar. Jadi, apa yang terjadi di Griariatur itu sebenarnya adalah tahapan pondasi yang berlaku universal. Yuk kita bedar langkah-langkahnya, karena inilah resep rahasia untuk membangun rumah manapun biar kokoh. Semuanya itu selalu dimulai dari sini. Pertama, persiapan, yaitu pengukuran yang super presisi, nggak boleh salah. Kedua, penggalian di titik-titik yang udah ditandai tadi. Ketiga, kita kasih dasar pondasi pakai pasir yang dipadatkan biar permukaannya stabil. Dan keempat, kita tuang yang namanya lantai kerja, atau biasa disebut lean concrete. Jadi apa sih lean concrete itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak tikar atau alas kerja yang bersih buat para tukang. Fungsinya itu buat mastiin tulangan baja atau kerangka besinya nanti nggak nempel langsung ke tanah dan bisa dirakit di atas permukaan yang rata dan stabil. Ini detail kecil tapi penting banget. Begitu tikarnya kering, kita lanjut ke bagian struktur utamanya. Di sini, baja dan beton mulai berkolaborasi. Kerangka bajanya dirakit, terus pondasi tapaknya dicor. Habis itu, kita bikin cetakan buat pedestalnya, pasang tulangan buat balok slope, dan terakhir, pedestal sama slope-nya dicor barengan biar jadi satu kesatuan yang super kuat. Nah, ini sering bikin bingung nih. Apa bedanya pedestal sama slope? Gampangnya gini. Kalau pedestal itu ibarat lehernya pondasi yang nyalurin beban ke bawah. Nah, slope itu bahunya yang nyambungin semua leher tadi dan nyebarin bebannya biar merata. Keduanya ini duet maut yang bikin pondasi jadi super solid. Bagian 4, pondasi telah terpasang. Nah, setelah semua kerja keras dan proses teknis yang rumit itu, inilah hasil akhir yang kita dapatkan. Kalian tahu kan, setiap bangunan yang hebat itu awalnya selalu cuma dari sini. Sebuah ide, sebuah rencana di atas selembar kertas dalam bentuk gambar teknis yang detail. Dan inilah hasil dari kerja keras sebulan penuh tadi, terbentuknya struktur bawah atau substructure. Ini adalah seluruh sistem penopang yang tersembunyi di bawah tanah, yang nantinya bakal menanggung seluruh beban rumah di atasnya. Dan dari gambar teknis di atas kertas itu, akhirnya dia berubah jadi kenyataan, menjadi sebuah inti yang kokoh, yang nggak terlihat, tapi jadi jaminan kekuatan dan keamanan untuk rumah yang akan berdiri di atasnya selama puluhan tahun mendatang. Bagian 5, perjalanan menuju penyelesaian.
Oke, pondasi udah beres. Pertanyaan selanjutnya, terus butuh berapa lama lagi sih sampai kita bisa lihat kerangka rumahnya berdiri tegak? Untuk menyelesaikan struktur utama, ini artinya tiang, balok, dan atap, estimasinya bisa bervariasi. Skenario paling cepat, kalau cuaca bagus dan kerjanya ngebut, itu 3 bulan. Tapi jangka waktu yang paling realistis sih biasanya ada di angka 4-5 bulan. Dan kalau ada kendala, ya bisa mundur sampai 6 bulan. Tapi ada satu hal penting yang perlu diingat. Estimasi waktu tadi itu baru untuk menyelesaikan tulangnya aja loh. Pekerjaan yang lebih detail dan makan waktu kayak pasang dinding, lantai, instalasi listrik, dan semua sentuhan akhir lainnya, wah, itu babak selanjutnya yang benar-benar akan menghidupkan rumah ini. Jadi, kerangka kokohnya kini telah siap, tersembunyi di bawah tanah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dibutuhkan untuk mengubah struktur beton dan baja ini menjadi sebuah rumah yang hangat dan penuh kehidupan? Nah, itulah yang akan kita jelajahi di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.